Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Paduan Gaul dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa ke 1444 Hijriah. Semoga saja para pemirsa semuanya di tahun ini menjalankan ibadah puasanya dengan baik dan juga dengan semangat menyambut bulan suci ini, di mana dari ibadah-ibadahnya pun semakin baik juga. Dan tak lupa juga kami sampaikan ucapan kembali kasih kepada para pemirsa yang selama ini mendukung dari channel Paduan Gaul. Semoga saja apa yang Anda dukung dari channel Paduan Gaul itu pun bisa kembali kepada diri Anda masing-masing yang memiliki dampak positif. Dan harapan kami semoga bagi para pemirsa semuanya yang selalu setia menyimak pun mendapatkan kepahaman, di mana kepahaman itu nantinya bisa membawa perubahan-perubahan yang lebih baik bagi pribadinya. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kita kali ini bahwasannya sedikit narasi dari kami bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti tak luput dengan gangguan atau godaan dari jin, siluman atau iblis sebagai makhluk gaib, kan begitu. Dimana di setiap manusia sendiri terkadang manusia itu merasa dengan hawa-hawanya, dan ada juga pula yang tanpa merasa hingga bisa membuat manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai daripada aturan-aturan yang sudah ditegakkan di dunia ini. Dan di kesempatan kita kali ini pemirsa, bahwasanya kami mohon izin untuk mencoba membangkitkan salah satu energi di dalam jasad rekan kami, di mana sangat mengganggu di jasad rekan kami, di mana rekan kami ini sendiri terganggu dari hubungan antar sisi manusianya dengan pihak keluarga dan juga gangguan-gangguan yang bersifat lain. Wabil khusus itu mengganggu di bab ibadah dari rekan kami ini, di mana nanti kita akan membangkitkan dan semoga nantinya bisa diambil mana sisi-sisi positifnya sebagai penambah daripada rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kebetulan malam ini saya ditemani mediator Mas Hamid, sehingga nanti yang kita bangkitkan dari Mas Hamid begitu. Dan memang Mas Hamid lama tidak jumpa dengan para pemirsa. Bagaimana kabarnya Mas Hamid? Alhamdulillah Om Titis sehat baik. Sehat baik. Alhamdulillah. Kenapa kalau saya disebut Om Pade, kenapa itu? Mungkin sudah menjelang waktunya tapi belum ada pendampingnya. Cocoknya dipanggil Pak D saja. Oh begitu. Oke, terima kasih Mas Hamid. Siap di kesempatan kita kali ini? Alhamdulillah mungkin. siap. Mungkin itu pemirsa narasi sedikit dari kami. Dan sebagai anak cucu Nabi Adam yang masih hidup di dunia ini, bagaimana cara kita menanggulangi ataupun membersihkan dan menghilangkan daripada negatif-negatif dalam tubuh seorang manusia. Semoga tetap stay dan diberikan kepahaman yang sebenar-benarnya kepahaman. Kami mohon izin mendoanya semoga saja diberikan kelancaran dari awal hingga video kita nanti dan membawa sebuah manfaat tentunya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun tidak berjamaah semuanya. Gaib yang asli yang terkuat, yang menguasai dalam tubuh Mas Hamid yang asli, yang mengganggu dari ibadah dan juga hubungan yang asli, yang mengganggunya, yang asli sekarang ini, yang terkuat, bangkit. Ya. Selamat malam. Malam. Kenapa kamu ngerong kesakitan seperti itu? Tubuh saya kepanasan. Panasan?
Kalau kamu di sini baik-baik, normal saja, otomatis normal lagi. Kembali normal, dipulihkan otomatis. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selamat malam. Ya malam. Dari golongan apa Anda ini? Saya dari golongan iblis. Iblis? Ya. Iblis masa gitu? Iblis ya nggak menakutkan, nggak menyeramkan gitu. Tidak apa-apa. Kamu kan hanya melihat dari jasadnya saja. Kamu tidak bisa melihat gaib seperti kami. Makanya dari mulut kamu bisa berkata seperti itu. Jikalau kamu bisa melihat golongan kami nyata, kamu pasti akan merasa ketakutan dengan wajah saya. Wajah golongan iblis. Oke. Jadi begitu. Tidak usah terlalu ditinggi-tinggikan golongan iblis. Kenapa? Golongan jin saja. Pasti jika golongan kamu manusia ketemu dengan golongan jin akan merasa ketakutan. Apalagi golongan iblis. Tidak usah sok-sokan mengatakan saya tidak menyeramkan. Ada begini. Mengganggu saja. Kamu kok bisa-bisanya di dalam jasad teman saya Mas Hamid ini tadi prosesnya kayak apa sebenarnya kok bisa kamu dalam tubuhnya? Bisa. Kalau kamu berbohong otomatis udah berlaku tubuhmu akan terpotong-potong sekali Iya, saya mengetahuinya. Tidak usah khawatir dengan hal itu. Tentang kebohongan saya. Tidak usah kamu pikirkan. Saya nggak memikirkan. Kamu Saya dari menyusup. mana? Menyusup. Loh, iblis itu bisa menyusup-nyusup gitu ya? Bisa. Melalui apa sih menyusupmu? Saya menyusup dalam tubuh istrinya. Naudzubillah. Terus prosesnya? Prosesnya saya menyusup ke dalam istrinya. Karena dari istrinya itu bekerja di kerajaan saya. Dan saya melihat bahwa suaminya sudah ikut dari beliau. Saya ingin mengambil makanan yang besar lagi. Ingin menggoyahkan iman dari orang ini. Ingin menggoyahkan iman? Ya. Imannya saja atau emennya juga? Semuanya akan saya ambil. Terus? Jika dari orang yang saya tempati sekarang tidak kunjung sadar akan kehadiran saya dalam jasadnya. Naudzubillah min dzalik. Oke, tidak apa-apa. Kamu memanggil saya ke sini. Apa keperluan kamu? Saya mau berdialog. Saya tidak pernah urusan dengan kamu. Tidak usah mengurusi urusan kami. Kenapa? Nah ini kawan saya kok. Tertawa. Saya juga mengetahuinya. Terus? Jika jasad yang saya tempati teman kamu. Kamu tahu saya juga berarti? Jelas mengetahui. Kamu sudah terlalu banyak mengusik saya di dalam jasad anak ini. Kapan? Kapan saya mengusik kamu? Tidak usah kamu tahu. Oke. Tapi buktinya memang kenyataannya seperti itu. Oke, Mbah Iblis. Ngomong-ngomong, energi positif yang kamu berikan kepada jasad ini pasti berpengaruh kepada jasad yang saya tempati. Ya, masuk alhamdulillah. golongan saya yang dalam jasadnya. Nah itu pun bukan saya yang bekerja kok. Itu semua juga kan kehendak Allah kan gitu, tambah Iblis. Bukan serta-merta saya. Tidak usah mengundang saya Mbah. Emang saya Mbah kamu. Loh, saya juga gak mau punya Mbah seperti kamu loh. Gitu. Terus gini lah kan mungkin Anda lebih tua. Saya kan masih muda. Tak panggil lebih sopan kan? Kan begitu. Saya tidak perlu. Gak perlu sopan saya. Memang berapa usia Anda sekarang ini? Tidak usah mengetahui umur saya. Bukan urusan kamu. Nah terus. Nah, kamu ini iblis asli bumi atau memang kamu tercipta dari api? Atau tercipta dari kemaksiatan? Atau dari jimat? Atau dari apa? Jujur. Saya dari golongan iblis langsung. Terus? Kalau kamu berbohong otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Saya tidak berbohong. Saya memang terlahir dari golongan iblis. Proteksi di depanmu. Sallallahu ala Muhammad, pusaka ini. Allah. Kenapa tertawa ria? Pusaka apa itu? Pusaka kecil bagi saya. Yo, nanti
Nanti ada saatnya. Oke, terus begini Mbak Iblis. Kami sebagai manusia, di mana kami itu masih menjadi anak cucu dari beliau, baginda Nabi Adam alaihissalam. Dan kami kan manusia, Anda golongan gaib. Apakah Anda itu bisa mengganggu setiap manusia melalui proses penyusupan tadi atau tidak sebenarnya? Atau hanya orang-orang Bisa. tertentu saja? Bisa. Terus Semuanya golongan kami. Manusia manapun kami bisa mengganggu. Nah, terus cara Anda saat mengganggu melalui istrinya, di mana kok bisa berpindah dalam jasad teman saya itu gimana prosesnya? Karena saya melihat makanan yang saya terima nantinya jika saya berpindah kepada suaminya akan lebih besar lagi. Karena sejatinya istri itu hanya nurut pada suaminya. Maka dari itu saya menyusup pada suaminya saja. Saya buat apapun yang menjadi kegiatan orang ini. Kacau balau. Saya buat kacau semuanya. Entah itu dalam hal ibadahnya. Apa yang seharusnya dijalankan sekarang tidak kunjung jalan. Itu juga saya. Saya buat malas-malasan semuanya. Entah itu dalam hal bekerja, entah itu dalam hal beribadah. Dan dalam segi emosi anak ini, saya sudah mengambil banyak rusukma dari anak ini. Loh, kamu udah mengambil rusukmanya? Ya. Berapa? Wah. 2, oke. Walaupun dari anak ini sering mengembalikannya, tetapi karena dari golongan saya masih ada di dalam jasad anak ini, dan sedikit kami membuat emosinya semakin lebih tinggi lagi. Rusukmanya kami tawan lagi. Oh, itu dampak secara jasad nyata dalam tubuh manusianya. Bukan hanya istrinya saja, orang tuanya. Semenjak saya berada dalam jasad anak ini, marah-marah tanpa ada sesuatu hal yang besar dalam kemarahan itu. Sedikit omongan tidak diterima dari orang ini, pasti dari golongan kami akan bangkit dalam jasad anak ini. Anak ini saya buat menggebu-gebu emosinya, energinya saya ambil semuanya. Oke. Lalu begini, malas semuanya. Jika kamu sudah mengambil energi dalam tubuh teman saya dan roh, 2 roh, 1 sukma, itu dampak nyatanya apa? Jasadnya itu semakin kuat atau semakin lemes? Tidak akan kuat. Terus pasti akan lemah semuanya. Lemah menjalankan apapun itu pasti akan lemas. Akan lemah. Tidak berdaya, tidak mempunyai power. Termasuk dalam hal ibadahnya. Termasuk menjalankan ibadah. Ya. Suami istri juga. Itu kamu mengganggu gitu? Saya tidak mengganggu hubungan itu kepada si anak ini. Terus? Tapi kepada istrinya. Saya buat terlelap tidur. Saya buat bermalas-malasan ketika diajak beribadah. Dari situlah timbul emosi sedikit demi sedikit dari orang ini. Berpikiran buruk sangka kepada istrinya, pada keluarganya, pada keluarga besarnya. Saya campur aduk semuanya di dalam pikirannya. Oh, itu saat kamu bekerja membuat pola-pola di dalam manusianya itu seperti itu. Dengan cara kamu sebagai makhluk gaib. Dan ketika energi saya sudah membumbung di dalam jasad ini, semakin tebal, semakin hitam. Peredaran di dalam darahnya tidak berfungsi dengan baik. Disitulah energi kami semakin menguasai. Dan apa yang seharusnya dijalankan manusia ini, itu ditunda-tunda. Ketika dia menjalankan kewajibannya harus dijalankan, saya buat pikiran di dalam anak ini itu kemana-mana. Entah itu dalam hal pekerjaannya, entah itu yang akan datang di dalam kehidupannya. Saya buat sepanjang jauh. Nanti saya bagaimana, harus bagaimana, harus bagaimana. Karena jadi guru kamu saja sudah mengajarkan sedikit banyaknya apa yang seharusnya dijalankan manusia. Kamu tahu juga? Ini saya kuyakan anak. Oke, naudzubillah min dzalik. Dan sasaran kamu ternyata bukan hanya kami dan ternyata banyak manusia pada umumnya juga toh.
Jelas itu. Namun kamu lebih tertarik dengan teman saya ini. Karena powernya nanti meningkat berlipat-lipat. Jelas kalau itu. Oke. Nah terus begini. Terkadang manusia Karena itu... dari saya sendiri, rumah saya ada di sana. Itu bukan rumah sembarangan. Rumah apa dari namanya? golongan iblis yang lain-lainnya. Rumah yang sangat besar. Kerajaan yang besar. Dipuja-puja manusia yang mempunyai kerajaan yang ada di situ. Pesugihan. Pesugihan, udah pesugihan apa belum? Terserah Kalau kamu jujur, menyebutkan seperti apa. Loh, kan terserah saya. Kami harus mengatakan jujur. Yang paling ampuh ini pusakanya. Yang besar, yang asli energinya. Lebih jujur kamu otomatis. Iya. Sudah tingkatan apa? Orang itu tidak mengetahui bahwa apa yang telah dipuja itu adalah salah satu pesugihan. A'udzubillahi min dzalik. Dia hanyalah meminta bantuan kepada golongan manusia supaya apa yang menjadi usahanya, apa yang menjadi sumber kekayaannya itu lancar. Apapun akan diambil. Tetapi dari orang itu tidak mengetahui bahwa itu sudah termasuk pesugihan dari golongan kami. Astagfirullahaladzim. Nah memang sebelumnya itu belum tingkatan pesugihan. Sudah. Dan orang itu sampai sekarang tidak mengetahui. Astagfirullah. Itulah kelemahan kami. Kekuatan kami untuk menunjukkan manusia-manusia sekarang. Nah, saat kamu membantu pesugihan itu berarti kamu memberikan harta kekayaan nyata. Jelas. Caranya kayak apa toh? Apa yang dikerjakan manusia-manusia yang ada di sana, itu kami buat lancar. Walaupun dari segi pekerjaan nyata dia pekerja loh, kok kamu mengakui seperti itu? Manusia itu tetap nggak terima dong kalau begitu. Kenapa tidak terima? Dia kan memang bekerja. kenyataannya seperti itu. Yang saya maksud ialah orang yang mempunyai tempat itu. Tidak ada sangkut pautnya dari manusia yang bekerja di sana. Orang-orang yang bekerja di sana tidak mengetahui bahwa di tempat yang dia kerjakan itu ada pesugihan. Tetapi dampak yang ditimbulkan di tempat itu, saya akan mengambil semua energi-energi yang ada orang-orang bekerja di tempat itu. Energi dari orang-orang yang bekerja di situ nggak bersalah pun kamu ambil. Jelas. Lalu dampak paling fatal nanti apa dari orang-orang yang bekerja di tempat itu? Kami bertujuan memecah belah orang-orang yang bekerja di situ. Gimana? Orang yang sudah kebanyakan sudah mempunyai suami ataupun istri akan kami buat bercerai-berai. Astagfirullah. Sampai seperti itu. Dari golongan kami akan menyusup satu persatu di dalam anggota-anggota yang bekerja di situ. Dan itu ternyata begini, saya juga pernah mendengar kutipan bahwasanya di akhir zaman nanti banyak pasangan suami istri tercerai berai. Apakah ini termasuk Anda dari bagian yang kamu kerjakan itu di fase akhir zaman ini? Bukan fase sekarang saja. Terus semenjak dahulu kala saya juga sudah mengerjakan tugas seperti itu. Makanya kenyataan di dunia manusianya jika mohon maaf dari sang istri itu ikut bekerja tanpa disadari suatu ketika banyak hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Itu dampak yang kamu kerjakan. Iya. Oke. Kamu yang dianggap sepele manusia-manusia yang di sana. Entah itu wanita dirangkul dari seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, itu dianggap sepele. Tetapi kenyataannya banyak perselingkuhan antara orang-orang di sana. Dan saya akan mengganggu dari istri dari jasad ini. Dan lalu saya akan berusaha keras untuk mencerai beraikan keluarga dari yang satu patis sekali. Tujuan saya menyusup dari si orang ini juga seperti itu. Itu tujuan utamamu ya? Bukan tujuan utama saya. Terus? Tapi salah satunya. Terus begini, bagaimana cara manusia bisa mengetahui ternyata dalam tubuhnya itu yang menguasai dari golongan kamu yang fasik ini? Gampang. Jika manusia itu mempunyai agama Islam, tetapi dia tidak menjalankan dengan benar, sering menunda-nunda apa yang seharusnya dijalankan, itu berarti golongan kami sudah menumpuk di dalam jasad manusia. Itu paling gampang dilihat cara rezeki manusia. Nah kalau dia rajin beribadah,
terus rajin mungkin apa namanya belajar dan rajin-rajin pada umumnya, apakah itu juga Jika dia sudah rajin beribadah, berbuat kebaikan di mana-mana, tetapi masih mengkafirkan sama dari agamanya, itu berarti sudah bisa dilihat golongan kami sudah mempunyai kekuatan di dalam jasad manusia itu. Astagfirullahaladzim. Kamu berarti kemarin habis pesta pora ya di jasad teman saya ini? Kenapa kamu menyebutkan hari kemarin saja? Hari ini saja saya sudah banyak mengambil energi dalam jasad ini. Astagfirullah. Pantas saja. Setiap hari apa yang dia diucapkan istrinya itu pasti berbenturan dengan jasad yang saya tempati. Akan timbul omongan-omongan keras dari yang saya tempati. Oke. Kenapa kamu tidak terima? Loh, saya menerima ya semua dari Allah. Begitu toh Mbak Iblis? Jika kamu sudah menerimanya, tidak usah mengganggu keberadaan saya jasad ini. Terus, kamu dibiarkan saja begitu? Ya. Dan kalau kelamaan, energi negatif seperti Anda ini dibiarkan lama di dalam tubuh manusia, dampak-dampak yang akan terjadi yang lebih fatal lagi apa? Banyak, tidak usah saya sebutkan. Kenapa? Termasuk yang saya sebutkan tadi, itu pasti akan terjadi. Itu dampak yang paling besar. Terus, jika hari ini dari orang yang saya tempati meninggalkan satu dari apa yang seharusnya dijalankan, keesokan harinya akan meninggalkan 2, 3, 4, dan 5. Dan akan merasa nyaman. Setelah nyaman, kami buat sehat. Akan kami buat merasa aman di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam imannya. Kamu tidak merasakan dampak apa-apa. Kalau kamu sendiri, udah belum? Saya mau tanya, kalau kamu sendiri itu dia tingkatan tinggi atau rendah atau tengah-tengah sekarang? Tidak, belum mengetahui. Ya, kenapa? Saya jika menyebutkan golongan kamu manusia, pasti juga tidak akan terima. Dirasakan saja, tidak usah bertanya seperti itu. Kalau energinya terasa sih, energi Mbah Iblis. Assalamualaikum. Bantu itu perkuat power positif tempat ini. Shalawat. Gimana? Nggak ada benturan efek? Ada. Tidak ada. Nggak ada. Lebih kuat berarti kamu. Boleh. Terus begini, ya mungkin saya tanyakan. Saya punya sesuatu juga depan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon diaktifkan saja. Tidak usah dihajar. Coba dibangkitkan seluruhnya. Diaktifkan apanya saja. Bagaimana? Tidak usah memakai itu. Lalu pakai apa? Terus gini, misalnya ada manusia yang mereka dengan akal pikirannya, lalu dia tahu bahwa dia itu bisa berdoa kan gitu. Apakah dari doa itu bisa menghilangkan kamu dari tubuhnya? Bisa. Jika doa itu diterima. Jika tidak, golongan kami pasti masih dalam jasad. Loh, berarti nggak semua doa manusia itu langsung diterima, wus itu enggak? Tidak. Perlu menembus lapisan-lapisan. Ada di lancar. Tidak segampang itu. Tidak mudah diteorikan ya? Terima kasih Mbak Iblis. Kamu itu pandai, pinter, tua lagi. Repeyat berarti kamu. Kurang ajar kamu. Kenapa kurang ajar? Yang kamu ambil dalam tubuh Mas Hamid beserta seluruh keluarganya, saya mohon keluarkan semuanya. Terdorong semuanya. Assalamualaikum. Dibantu diuapkan. Sakit hatinya kembalikan ke jasad masing-masing. Semua roh, semua sukmanya semakin keluar. Di perutmu itu langsung diajar dari golongan pukul habis.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus keluar semuanya, nggak ada Kurang sisa ajar sedikit kamu. apapun, seluruhnya. Kekuatan-kekuatanmu yang kamu banggakan sekarang semuanya harus dicabut dari tubuhmu. Keluar semua terus. Semua sel Saripati. Terus. Kurang ajar kamu. Kenapa kok saya kurang ajar? Mana keilmuan saya? Lu katanya sakti tadi. Awas saja kamu. Weh. Pasukan-pasukan saya yang ada di kerajaan sana akan saya serahkan. Kerahkan ke tempat ini. Masuk pada keluarga-keluarga kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Jabaniyah. Saya mohon seluruh pasukan dari Gaib ini yang berada di kerajaannya, kalau memang sekarang saatnya dihancurkan itu kerajaannya, Serang saja. langsung terkena stempel perintah Lari dari kalian. beliau. Allah. Tidak, yang lari otomatis terkena, yang kabur semua terkena. Perintah untuk mengambil upah kepada orang yang dibantu selama ini. Yang kamu simpan itu masih otomatis keluar semua. Assalamualaikum. Proteksi pusaka ini otomatis lebih kuat. Jika tidak, perutmu itu akan terbelah-belah. Terus semua sel Saripati otak ya sudah kamu rusak itu keluar semua. Sudah saya keluarkan semuanya. Semua rohnya, semua sukmanya dari istrinya, dari keluarga lainnya seluruhnya. Stempel perintah dari beliau untuk diperintahkan. Bukan hanya saya saja yang menawan. Ambil semua pasukanmu, kamu yang terkuat sekarang untuk mengambil pasukan-pasukanmu dan siapapun Gaib Fasik. Saya tidak mau. Jadi Saya tidak mau otomatis diperintah. akan diledakkan. Perintah ini membuat kamu tersiksa. Jika tidak jika kamu menolak. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya lebih baik meledak daripada pasukan-pasukan saya berkurang. Otomatis ledakan ini hanya membuat daripada kamu semakin jerah terus. Sallallahu alaihi Muhammad menyiksamu lebih dahulu dan tidak berdampak buruk dalam jasad mediatornya. Seluruh dari unsur-unsur negatif lain, dari unsur kiriman serangan, dari seluruh kodam-kodam fasik biasanya keluar semua itu ikut bergabung. Kurang ajar kamu. Yang diambil pun semuanya keluar. Keluar semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sudah lepaskan saya. Mau kamu apakan saya? Rajamu itu langsung diajar. Assalamualaikum pasukan Banoto. Langsung diajar. Hancurkan kerajaannya, diperintah mereka seluruhnya mengambil upah dalam senjata kepada orang yang dibantunya. Tidak meleset. Kurang ajar kamu. Awas saja kamu. Awas kamu. Otomatis semuanya keluar. Dari gaib-gaib lain, fasik yang masih menguasai tubuh ini pun semuanya ikut bergabung dengan kamu. Bangkit semua jadi satu dan saya mengetahui celah-celah kalian. Akan saya beritahukan informasi ini kepada iblis-iblis yang lain. Kamu terputus dengan ajajil itu, ikatanmu tidak bisa memberitahu siapapun. Terputus dengan energi pedang. Sallallahu alaihi Muhammad. Kurang ajar kamu. Putus semua. Semua sisa-sisanya di kepala ini juga bergabung. Semua dampak-dampak buruk seluruhnya keluar. Yang tidak nyaman di hati ini yang asli yang terkuat pun keluar. Bangkit semuanya. Yang ada di rumah, dalam jasad istri dan di jasad dari seluruh anggota keluarga. Semuanya langsung terikat dengan rantai. Sudah lemah saya. Ajar kamu. Langsung ditarik semuanya ke tangan saya. Bergabung semuanya. Keluarkan semuanya yang tersisa. Allah. Ikatan perjanjianmu dengan Ajajil semua terputus dengan
Imanmu hilang semua. Kerajaanmu yang kamu tempati di sana, yang kamu banggakan sekarang, Samon. Jika kamu menyerang pun, stempel itu akan meledakkan kamu, bahkan meluluh-lantakkan dengan energi api. Kerajaanmu hancur lebur semuanya kerajaan-kerajaan itu. Orang-orang yang sering memberikan sesembahan di sana pun otomatis mereka Assalamualaikum malaikat Zabaniyah. Saya mohon dibawakan salah satu api. Otomatis api ini kamu merasakannya lebih dahulu. Seluruh pasukanmu, seluruh dari pasukanmu dan kawan-kawanmu yang berada di jasad siapapun di sini pun semuanya terikat oleh rantai malaikat Zabaniyah. Ditangkap langsung malaikat Zabaniyah. Dan kamu adalah pasukanmu ini langsung rantai yang lainnya yang asli yang terkuat. Terangkat itu tubuhmu, kotoranmu juga itu terangkat semua. Semakin kuat. Dama-dama dalam tubuh mediator ini keluar semuanya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Efek di hidungnya semuanya. Efeknya hilang. Menguap semua racun-racun kotorannya di hati ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti power pancing tambah kuat. Amin. Tambah istri di rumah siap sedia, monggo Mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya komunikasi kami di kesempatan kita kali ini. Dan mungkin tidak banyak sesuatu yang disampaikan, akan tetapi dari sedikit ini pun harapan kami semoga membawa dampak baik, di mana kita bisa selalu menjaga dan mewaspadai diri sendiri terhadap gangguan atau tipu daya dari golongan gaib, baik itu jin, siluman atau iblis. Dan dari kami langkah-langkah pembersihan dari negatif-negatif itu pun bervariatif, di mana salah satunya dengan pembersihan melalui ru'yah. Jadi luar lewat cairan itu pembersihan lapisan-lapisan awal, dan salah satunya juga dengan mediumisasi dan menggunakan daripada beberapa produk dari guru kami yang sudah didoakan langsung, dimana sering dikatakan juga bahwa doa yang tersambung itulah yang akan membawa sebuah power yang nantinya akan membawa sebuah manfaat. Tuh pemirsa. Dan dari kami jika banyak kekurangan, kesalahan, itu semua karena kebodohan kami sebagai manusia, dan tak luput dari kesalahan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, ada kebenaran, itu pun bukan dari kami. Semua tetap sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.